Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita alhamdulillah di pagi ini kita melakukan rutinitas kita tiap minggu atau per aja. Jadi sebelum saya menyampaikan pencapaian minggu ini atau komitmen saya di minggu ini, saya menyampaikan untuk komitmen saya di minggu kemarin dan hasil komitmennya seperti apa. Di mana untuk komitmen saya di minggu kemarin untuk mengejar mini target dari target 2,7, di mana secara pencapaian masih 44% atau secara year to date-nya 1,2, dan otomatis net measure saya kemarin adalah eksekusi program yang berjalan sama post remaining sales by casing atau by week. Dan untuk numerik sendiri, di mana untuk target 592, komitmen saya mengejar di angka 531 kondisi sekarang atau secara achievement 89%. Jadi saya masih ada gap kurang lebih 11% atau secara value-nya 61-an. Dan untuk secara komitmen saya untuk OA, di mana OA dari target 320 secara achievement aktualnya 253 atau secara achievementnya 70%. Otomatis saya masih minus growth atau masih gap kurang lebih hampir 70 ini ya, hampir 167-an. Dan untuk MOT sendiri yang lagi disorot dari target 389, saya masih di angka 288 atau secara achievement 70%. Secara lead measure kemarin kita berusaha untuk mentransaksikan untuk all PCP atau principal combine yang belum transaksi di tahun 2024 atau kita rekomendasi ke outlet Danone. Dan untuk productivity sendiri atau fundamental khususnya ada di GT atau Mas Budi Darno, di mana secara EC dari target 15 ya kita masih jauh, masih 9%, masih pencapaian masih 9. Dan untuk item kita sudah achieve ya. Jadi yang perlu kita fokuskan adalah untuk EJ, di mana kita harus bisa menambah dan mentransaksikan SKU sesuai dengan channel clusternya. Itu sih, atau kita put up atau tablet dan yang belum transaksi combine, dan atau mungkin untuk penambahan item mungkin bisa mengajukan listing untuk SKU sesuai segmen atau sesuai dengan kategori ya segmen itu komitmen saya dan hasil komitmen saya di minggu ini. Oke, sebelum saya lanjut ke komitmen saya di minggu ini, saya bisa langsung saya mulai dari Mas Prima dulu ya, yang MTKA sama MTI. Silakan Mas Prima. Baik Pak, perkenalkan nama saya Prima Ramadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, sebelum saya menyampaikan komitmen saya di minggu ini, saya ingin menyampaikan komitmen saya di minggu kemarin. Untuk komitmen saya di ROFO saya 364 juta, untuk net SS saya 54.681. Untuk presentasi achievement saya versus ROFO masih 14%. Itu sebelumnya mohon maaf Pak. Itu kendalanya apa ya Mas? Untuk kendalanya di minggu kemarin beberapa stok di order masih cukup tinggi. Di samping ini juga terus, ini ya sebagian belum terinvoice ya. Belum terinvoice dan ada beberapa stok yang OS Pak. Nanti yang belum terinvoice minta tolong dikawal ya. Baik Pak. Karena setiap sore itu kan selalu dicatatkan DN sama Mas Agus. Jadi sebenarnya ini kan jadi bisa ketahuan gitu loh. Iya Pak. PO yang belum terkirim itu berapa ya? Iya Pak. Terus jadi untuk bulan saya di minggu ini tentunya saya fokus di remaining target dalam bulan ini. Saya menjalankan kayak push program, terus kemudian mencoba untuk pengajuan listing ke outlet yang
masuk. not ya. Jadi jadi untuk untuk supaya naik ya mau nggak mau kamu harus melakukan listing gitu loh ya. Karena secara notabene produknya komplain ya susah-susah gampang gitu loh. Iya. Jadi kita harus bisa mentransaksikan kembali atau bahasanya repeat. Ya mungkin dengan repeat agak susah ya mungkin dengan listing. Iya. Ya dengan kita melakukan listing otomatis produk kita akan bertambah atau menambah SKU dan otomatis secara naik. Baik Pak. Terus yang keduanya mungkin kamu punya PA lah itu yang ujung tombakmu. Ya di PA itu kan di Marsma Berko itu bisa kamu maksimalkan dan mungkin kamu bisa lebih proaktif kembali sama tim PA ya karena itu targetnya PA lumayan 180 lah kalau itu seandainya bisa tercapai ya otomatis biarpun kan nggak terlalu besar itu untuk ngejar sales kan gitu. Iya, Sedangkan untuk MTKA kan mungkin Pak Adi sendiri yang handle ya. Iya. Mungkin Prima pun juga harus aware juga dengan MTKA biarpun secara MTKA nanti supplying dari Surabaya tapi secara omset masuk ke Jombang. Iya. Jadi kita juga harus ada responsibility-nya lah, tanggung jawabnya. Mungkin kalau ada return atau mungkin ada program ya tolonglah sekali-sekali mampir ke hotelnya beberapa lain kan nggak banyak sih gitu ya Pak. Lain kan hanya mungkin Mojokerto, Jombang kan gitu perwakilan aja sampling ya itu ya. Iya Pak. Oke itu saya note ya Mas Prima. Jadi kamu di minggu ini komitmennya pasti mentransaksikan listing ya. Iya. Kemarin sebagian listing sudah saya ajukan, tinggal saya nanti post saya pull up lagi ke prinsipal CPI khususnya ya. Iya Pak. Karena sampai sekarang belum ada update, mungkin orang-orang semua pada berlibur kemarin pada cuti, jadi agak slow. Mungkin hari ini waktunya saya pulang. Oke, thank you. Baik Pak. Sama. Sama-sama. Oke, untuk terakhir dari Mas Udin, silakan komitmen kemarin hasilnya seperti apa, kendalanya apa, dan komitmen minggu ini seperti apa. Silakan Mas Udin. Ya, terima kasih Pak Adi atas waktunya. Saya mau menyampaikan target dan komitmen di minggu kemarin sama komitmen di minggu yang akan datang. Oke, secara sesnya gimana? Secara sales saya di angka 406 390 juta ya, masih ada gap sekitar 48 juta. Oke. Di sini masih di PCP Mas Pak yang masih belum jaminan paling tinggi, Kontribusinya ya. kontribusi yang paling tinggi, dan beberapa PCP juga akan saya maksimalkan untuk bisa transaksi ya. seluruh outletnya dan ke konten. Untuk productivity masih jauh dari target yang ditentukan kemarin Pak. Mungkin kendalanya juga belum terinvoice karena kendala tim dari pengiriman. Sama untuk komitmen saya untuk meningkatkan numerik akan mentransaksikan produk-produk yang bisa masuk di outletnya Danone karena kemarin sudah review PCP juga dan bisa membantu untuk menambahkan numerik di bulan ini. Oke, jadi untuk Mas Udin sendiri memang secara sales itu memang kayaknya sedikit lagi ya untuk bisa close di 100%. Jadi sisa waktu ini bisa benar-benar kalian manfaatkan karena minggu depan kalian ada training 2 hari. Jadi sisa hari kerja ini benar-benar sayang gitu loh kalau seandainya ini nggak bisa close, apalagi sudah secara sales sudah terbantu di prinsipal Mas dan mungkin beberapa prinsipal Mas Udin bisa ditransaksikan. Ya kita transaksi nggak harus banyak, yang penting kamu bisa close, bisa semua prinsipal bisa transaksi, yang penting kita ngajuin ke total. Mulai gitu sih. Karena misalkan prinsipal itu ada transaksinya nanti biar kita istilahnya kita punya jadi juta dari prinsipal komben, jadi kalau bisa semua prinsipal komben ini bisa transaksi, jangan sampai kita tidak ada yang salah satu transaksi takutnya ada miss nanti dari prinsipal itu komplain gitu loh ya. Jadi kita memang tugas dan tanggung jawab kita, yang penting ya udah ada berapa kita coba di luar ya secara notabene memang agak slow gitu, tapi mau nggak mau tanggung jawab kita kan gitu, karena adanya kita kan untuk mempermudah gitu loh, karena kita secara job desk-nya kan memang harus mentransaksikan gitu. Di samping untuk distribusi ya, otomatis sesuai kita coba dulu evaluasi gitu loh ya. Ya mungkin kemarin yang saya lakukan sama sampling sama Mas Darno ya mungkin waktu di Ragugu
itu berhasil gitu loh ya. Jadi awalnya ya kita jangan selalu nge-push PO ke outlet atau ke owner. Kalau sekali ya kita kesan pertama mungkin DCP ya salah membuka itulah kalau ini itu kita manfaatkan sebagai untuk menunjang atau istilahnya apa ya memberikan apa ya istilahnya rangsangan dulu ke owner. Jadi jangan langsung membuat tapi kan aku mau jangan ya mungkin itu luar biasa ya maksudnya kesan itu yang kamu akan sanjung lah. Jadi owner itu kamu sanjung mungkin dia akan beropsi ini beda sama sales-sales yang lain gitu loh. Sedangkan sales-sales yang lain ini selalu nge-push PO. Nah tapi kalau ini salesnya tidak rasa dia langsung saya itu menurut saya memuji saya. Jadi otomatis secara tidak langsung itu akan impulse buying ya, itu akan merangsang owner itu supaya kalian itu apa ya dia akan otomatis transaksi. Dan itu kemarin 3 outlet saya lakukan, alhamdulillah itu berhasil. Awalnya ya cuma order contohnya Yupi yang andalan kalian, tapi di satu sisi kita menunjukkan material POSM katalog MB. Nah itu dia bisa luasa wena dia dan itu pun seneng. Nah merasa dia itu bisa bebas melakukan pilihan tanpa harus kalian arahkan gitu loh. Ya itulah kemudahan kita sebenarnya ada faktor mudah gitu loh. Jadi emang kondisi sekarang customer itu lagi smart ya dalam bentuk nggak bisa kita alihkan sesuai dengan keinginan kita, tapi kita harus memenuhi porsi mereka. Ya sebagaimana saya memenuhi porsi kalian gitu. Kan saya harus menyajikan seperti ini data. Kalau kalian nggak saya kasih data kan kalian buta. Nah sebaliknya juga kalau outlet atau owner nggak kalian tujukan dengan produk kalian, mereka pun buta produknya itu apa kan gitu. Jadi kita ambil garis bawahnya emang proaktif kreativitas gitu ya. Jadi kita jangan langsung terboro-boro nembak bu sama order ini pak, aduh kok ya semua sales selalu ke saya minta orderannya gitu loh, kapan sekali-sekali kamu sambung saya gitu. Adalah dengan kita hanya memuji hanya sedikit aja lah ngeluarin biaya. Ibu hari ini luar biasa cantik banget hari ini pagi ini, ibu wonder-wonder banget gitu loh. Saya itu salut sama ibu, sedangkan saya seorang laki aja nggak produk ini aja gak susah melakukan penjualan, tapi ibu megang semua produk yang ada di toko ibu ini kok saya lihat itu luar biasa, ibu bisa mampu gitu kan, seneng gitu ya. Ada hubungan chemistry yaitu kemarin Colgate aja ya yang tokonya kemarin Dharma itu aja awalnya dia order MB, tapi dengan adanya dia karena dia jualan produk home care atau personal care atau beauty care, saya masukkan mbak sayang loh kalau sayanya maksudnya nggak mau nyoba ini jangan ini nggak bisa nggak dicoba ini dulu Colgate-nya. Colgate itu apa pak? Dia tanya udah ada pasta gigi, ada sikat gigi itu loh, ada dewasa, ada baby, itu bagus nih ya, mahal ya? Iya, tapi ada kualitas. Aduh pak, mahalan iya, tapi alangkah baiknya dicoba dulu gitu loh. Kita 3 bulan nggak jalan bisa ini kok. Jadi garansinya sampaikan. Jadi toko itu merasa kita transaksi di 3 rasa, takutnya nggak ada garansi. Ya kalau ada garansi mereka tenang. Mana garansinya nggak jalan saya itu, gitu loh ya. Jadi servis itu nggak harus kita melakukan push omset, tapi servis yang paling utama yaitu tadi sih relationship sama pelayanan sama garansi. Ya sama kalau kalian pembelian produk lah ya, mungkin kalian sendiri beli produk ya order belanja lah, pasti kalian nggak jauh-jauh beli garansinya jelas nggak kan gitu ya. Kalau ada garansi pasti kalian beli gitu loh. Jadi kita untuk memastikan ke outlet garansi itu sampaikan yang penting 4 reason ya. Jadi retur itu bisa kita terima dengan catatan 4 reason ya, mungkin neredi ya. Neredi itu bisa contohnya kalau yang put 3 bulan lah kalian tarik, tapi kalau yang UAT 1 bulan contohnya Cotton Kit ya. Karena kalau jangan dibawa jangan sampai ED, takutnya kalau ED itu proses klaim kita ke prinsipal agak kesulitan karena tentunya prinsipal nggak mau terima ya Pak, gitu loh ya. Nah kenapa pada saat neredi kenapa nggak diretur gitu ya, kenapa kalau sudah expired diretur? Itu usahakan syarat itu mendekati karena kita punya
waktu prepare untuk kita klaim, karena produk yang return itu akan dikirimkan ke prinsipal di perbankan. Tapi kalau udah ED di perbankan itu kita gitu loh. Terus kedua dari ED kan, ED itu tadi udah. Terus rusak kemasan, RKD, kemasan dalam. Mungkin kondisi produk ini rusak ya, mungkin kayak token nendang, ya. Terus kayak pin agak kecut gitu, apa-apa. Biasanya kalau RKD itu dilakukan berita acara ya, mungkin customer komplain gitu loh, kecut, akhirnya ditukar, akhirnya sama kita segera itu udah dibikin berita acara pemanasan ada bahwa produk ini dikembalikan sama customer karena rasanya kecut, pening, kan gitu ya, yang ini tertulis. Terus kalau RKL mungkin kalian sering kalau RKL rusak kemasan luar, mungkin besok gitu. Nah kalau operasi haji itu nggak masuk lewat retur kalian ya, jadi kalian nggak usah takut. Saya bilang garansi kalau nggak jalan bisa itu, dan produk ini kalian kasih pada saat penulisan BPR syarat itu direktur kemasan baik, jadi nggak akan motong insentif ya, karena itu di luar patrisen itu bebas. Memang secara total, secara sales itu akan masuk ini aktual, tapi nanti pada saat return itu akan ada perbedaan. Makanya kalian harus benar-benar bisa sortir retur itu. Jangan sampai kalian retur overstock, karena ya mungkin contohnya kayak apa ya, kemarin di mana tuh ya Primatomo ya overstock. Ya contohnya di Samudra, berapa perjalanan orang yang kemarin dimasukin dulu, benar kan sama order itu, tapi kan karena overstock, itu retur overstock gitu ya. Jadi mungkin next step bisa diterima dulu beri kemarin ya. Jadi diedukasi, Pak, diterima dulu aja, tapi langsung dibuatkan retur itu ya. Memang nanti secara lawan retur itu nggak akan motong insentifmu, tapi secara net akan motong ya. Cuma nggak akan masuk patrisen ya. Yang menggugur, yang bisa melakukan potongan insentif 0% itu patrisen ya, RKD, RKL, DRT, IT. Jadi benar-benar itu seperti pastikan BPR ini ya sama dengan kalian itu serah terima gitu ya. Jadi misalkan pada saat kalian visit ya BPR itu ada dikasih tahu ya. Terus kalau bisa turunnya itu contohnya kan ada 1 kilo 110 itu, nah contohnya kemarin terus 2 SKU ya dikasih jam dibunuh seperti itu ya, itu sisanya itu kan. Jadi nggak ada istilahnya penawaran ya, takutnya ada oknum ya tadi antisipasi itu ya. Jadi usahakan kita mengantisipasi supaya nggak ada oknum ya, kita nggak sudah, untuk kita kan lebih mudah gitu ya. Dan itu pun nanti kalau sudah dibuat di toko kan otomatis pun ditaruh nih kardus, ditaruh di kardus yang returnya ya. Nah itu pun tinggal BPR kasihnya ke pengiriman. Mas Asir, tolong segera diambil returan ini ya, gitu ya. Jadi kita memberikan informasi kalau jangan sampai pada saat kiriman nanti returnya mana, gitu loh. Ya. Otomatis ya nanti akhirnya nggak diambil, akhirnya kalian yang kepancal-pancal lagi. Urusannya sama apa itu loh. Ya, apalagi yang secara ini ya, mungkin di IT yang lebih agak ribet gitu ya. Gitu. Tapi kalau yang di modern trade atau di NG otomatis sepihak malah kalau nggak diambil misalkan kan gitu ya, terima hati-hati ya Brim. Jadi retur-returan kamu kalau klien misalkan cek dulu baik, karena klien itu nggak akan menginformasikan 2 minggu kalau nggak ada field visit dari seorang business sales mau dirusak. Jadi di Surabaya itu ada itu secara berbeda. Kita melakukan sepihak cara yang ada, dan itu isunya audit akan datang kembali ke Surabaya. Nah itu ada di Otom Alfamidi. Setelah itu nanti kalau saya audit datang divalidasi ke outlet sana, ternyata jawaban outlet sana itu ya mungkin salah semuanya intinya. Padahal hanya omset sudah cetak, sudah dikeluarkan, tugas kita hanya visit, memastikan, cek retur, itu aja sih. Gitu loh, teman-teman kita nggak ada gitu ya. Saya bukan
ini hanya mengingatkan menegur karena jangan sampai tim saya seperti itu ya. Saya berharap kalian lebih responsibility sih gitu loh, jadi peran tanggung jawab kalian gitu ya. Seolah kita sudah progres biarpun kita bergerak biar nggak cepat tapi kita sudah bergerak. Saya berharap mungkin ya numerik ya mungkin Udin secara sis mungkin pasti luas lah Udin, tapi untuk masalah distribusi ini yang harus saya kawal. Jadi benar-benar ini yang menjadi parametermu karena ingin menegakkan juga PA penilaian ya. Mungkin yang bisa saya lakukan penilaiannya Bang Udin, mungkin masih belum karena masih belum permanen ya. Ya mungkin baru ada peluang kalau diperpanjang atau dipatenkan di bulan September November ya alhamdulillah ada 2 PA yang harus itu sih. Jadi minta tolong itu aja sih dari saya. Jadi kalian harus sisakan hari kerja kalian ini fokus ke SIS ya. Distribusi mungkin masukin MOT itu aja sih, otomatis SIS naik bisa tetap ya. Karena ya mungkin saya hari ini mungkin saya bikinkan evaluasi itu dulu jadinya sekalian target P10 terus nanti itu kan kamu dimasukin grup itu sama Pak Indra, saya juga nggak tahu ya, saya juga kaget untuk Udin ya. Mungkin ya ada sebab dan mungkin ada inilah kamu sendiri ya Pak Indra, berarti Pak Indra lebih aware opsinya kamu lebih diamankan dipercaya ya, bukan dibebankan tapi itu pilihan ya. Berarti bikin semakin challenge gitu loh. Jadi berbeda dengan jalan itu kita terangsang, kita berlomba-lomba dengan cabang lain karena kalian Madiun itu sudah melakukan implementasi dokumentasinya ya. Jadi nanti mungkin Udin yang dimasukkan, tapi bukan nyuruh sama Indra sendiri gitu loh. Malah saya itu yang disuruh masuk ternyata Pak Rizal masukkan ya. Jadi mungkin itu salah satu kepercayaan prinsipal ke kalian. Dan terus nanti kita hari Jumat kita ini ya ada training ya, tapi kebetulan Jumat itu pagi Pak Husen ya, kita akan ke sini pagi dia ingin ketemu kalian dan mungkin bis saja ya Pak Husen ya, mungkin karena kemarin dengan saya dia ingin ketemu kalian, mungkin inginlah bis ya. Nanti masalah itu ya biasanya kita ngobrol bersama terkait masalah prinsip ekonomi ya. Jadi saya berharap semua program prinsipil bisa dijalankan dengan semaksimal mungkin ya. Ada kendala ngomong karena saya akan bantu ya, baru monitoring yang tujuh ya, basis distribusi ya. Jadi kalian nggak usah takut lagi masalah update monitoring, selalu saya update, termasuk masalah kayak kalian hari kerja libur pun saya otomatis nggak akan disuruh, saya buatkan ya, biar kalian itu enak. Makanya saya tuh bisa monitor porsi kalian dan sebagaimana porsinya outlet kalian penuhi gitu ya. Dan minta tolong katalognya MP itu kasih kode, kasih harga, kalau bisa harga setelah dibagi diskon. Jadi kalian nggak perlu hitung lagi jadi kalau kalian belum diskon masih hitung lagi ya. Maksudnya itu senjata kalian gitu loh. Kalian punya apa sih ya, kalian bisa beli motor karena brosur kan ya gitu kan. Jadi jangan sampai kita beli kucing dalam karung kan gitu. Tiba-tiba kalian dari belakang nulis ternyata dari depan lah udah bilang gitu ya. Jadi wanita kita sekarang itu zamannya emang digitalisasi, proaktif lah. Jadi kalau kalian seperti itu, insya Allah kalian ya akan menjadi role model juga. Mulai 2 tahun, setahun, 2 tahun lah kalian bisa menggantikan posisi saya gitu loh. Ya, mungkin selama saya di sini, dan mungkin selama kalian di sini kan gitu. Kalian pasti punya impian, cita-cita lah. Target tahun ini saya mungkin 5 tahun ini saya kerja dulu kan, tetap nikah mungkin harganya rutin. Sekarang malah nyicil ya kayak nyicil semen, nyicil pasir gitu ya gini ya. Itu kan butuh biaya yang harus kita ini ya itu loh. Zaman saya punya target ya, harus nyekolahkan anak saya kan gitu. Jadi semua hidup punya target, punya tujuan, tapi tujuan itu harus kita imbangi dengan proses kerja kita ya. Karena apa yang kita lakukan kita akan mengkhianati hasil lah. Nah, mungkin impossible, makanya ayo kerja benar karena kebenaran
kita ya akan memberikan perbaikan kita. Iya Pak. Ya, saya gitu. Jadi insya Allah saya selalu ada di belakang kalian, depan belakang saya. Ya, kalian sakit saya lebih sakit, kalian senang saya senang. Iya Pak. Ya, jadi sejelek kalian pasti saya juga lebih jelek. Itu sih. Jadi saya nggak mungkin kejelekan saya share atau saya cukup keluarga kita aja. Ya, kita kerja bareng, susah bareng, senang bareng, sukses bareng. Jadi kita kerja ya satu luar, ya satu kasih. Oke, saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih atas waktu kalian. Sama-sama Pak. Jangan lupa safety ready karena kita musim hujan. Ya jangan lupa bawa hujan. Cek dulu sebelum berangkat, ya, karena ya dalam sebelum kita melakukan aktivitas berdoa itu penting. Iya Pak. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.